Di DPR kita berani ngomongin itu sih. Jadi jawaban nih, ya tenang kan nih. Jadi jawaban nih. Jadi kalau menurut Tiang ya, ini satu hal ya mungkin ya. Kalau kita sepakat memang yang menjadi pemacu kita di dalam potensi kemajuan daerah kita adalah culture capital, dalam artian bukan nggak dikawinkan dengan masalah ekonomi ya. Nah di sini sebenarnya culture capital itu bisa menjadi satu kompetensi yang memang sampai supir taksi pun juga harus punya kompetensi yang jelas tentang masalah culture capital. Mestinya. Ini bukan rasis ya, tapi ini masalah pemahaman, masalah menjaga potensi, masalah mengembangkan potensi. Ya bukan ini nggak boleh, itu nggak boleh ya istilah. Ini memang kita memang harus kembangkan culture capital itu menjadi pendidikan dan menjadi pengetahuan. Nanti Prof yang punya ini nanti jadi kompetensi. Sama dengan Gojek itu harus paham. Iya, kompetensi. Karena kan menjaga culture capital ini, ya kan? Menjaga aset ini kan? Saya pariwisata budaya. Nah itu makanya ini sudah komplit banget ini beliau sebagai modernisasinya ini sebagai klasiknya udah. Jadi ya artinya menurut saya sih seperti itu ya. Mungkin contoh ini seperti Jatiluwe ya, kasus Jatiluwe kemarin ya. Jatiluwe saya kebetulan ditanya seperti itu. Sebenarnya nggak ada yang salah karena perdanya juga seperti itu. Ya. Cuman Jatiluwe itu dia kan memiliki satu legacy UNESCO. Dan yang kedua Jatiluwe itu pemilik sawahnya ya itu belum dianggap sebagai aset murni, aset sawahnya dia itu belum dianggap sebagai aset sehingga dia dapat bagian yang sedikit aja. Tapi sebenarnya mungkin kayak di luar negeri segala macam kalau pemerintah mau menguasai kalau nggak kontrak diakui dia sebagai aset. Sebenarnya shareholder terbesar ya dia. Pemerintah sedikit, karena pemerintah regulator. Tapi dia harus mendapatkan manfaat. Sama kayak Kim Tamani juga, itu geopark gitu Pak. Itu nyari seperti itu. Sehingga kalau kita lihat sekarang, kita dalam posisi sustainability ini dalam posisi branding, atau regeneratif dalam posisi legacy. Nah mungkin itu yang menjadi pemikiran kita ke depan. Di Indonesia ini ada pemerintah mengeluarkan yang namanya peraturan bahwa penerbangan itu mempunyai ambang batas harga di atas. Nah sekarang mestinya kita kan di Bali ini gitu harus punya juga ambang harga di bawah. Kalau pesawat di atas, kalau di bawah di Bali ini pariwisata di bawah. Contoh, kalau sekarang ini ada harga bintang 5 harganya 1,5 juta, yang di bintang 4 itu udah kececeran. Ya. Bintang 4, bintang 2 ada villa bagus yang setengah mati harganya Rp75.000. Bagaimana dia bisa hidup ini? Ya. Kalau saya ingin sekali awal daripada pertemuan ini kita bawa ke DPR. Kalau kita di sini kan berdebat kita ini. Ini lagi beliau ini sebuah pemikiran yang luar biasa bagusnya. Tapi kalau didengar sama yang namanya 50 orang di DPR itu ya. Tapi saya didengar sama dia juga senang saya Pak. Ada gubernur, ada Pemda di sana lengkap itu. Ini kira-kira ada yang bagaimana studi yang bisa diambil sebagai perda. Ya kita harus mengedukasi. Bukan mengedukasi salah kan dia. Enggak apa-apa. Oh, Kan gitu kita ya? mengedukasi seseorang yang tidak dibuat paham. Sehingga nanti kalau mereka membuat aturan itu berdasarkan sesuatu yang konkret gitu loh. Bukan politikalnya aja, tetapi konkret bahwasannya itu dibutuhkan. Sekarang kan begini, Bali itu harus dihitung secara carrying capacity. Berapa carrying capacity pulau ini? Untuk mempertahankan awal daripada pembicaranya Pancingannya Prof. kan sustainability kan gitu ya, carrying capacity-nya berapa? Sehingga nanti akan muncul kira-kira berapa kemampuan kita masih bisa menyerap. Nah kalau kita mau meningkatkan tentu infrastruktur, superstruktur harus ditingkatkan dulu, baru kita bisa. Dan untuk idealnya berapa tingkat occupancy rate hotel yang favorable, yang ideal untuk dia bisa survive dan meningkatkan kualitas. So kalau tidak demikian akan ada perang tarif. Jelas sudah itu. Ya jelas ya. Kalau kita bicara transportasi jalan akan susah untuk melebar jalan. Akan susah untuk jalan baru lagi. Karena pemerintah itu tidak punya aset dia. Ya, dia harus beli tanahnya masyarakat, mahal harganya. Dan untuk memindahkan satu pura, satu kerajaan itu biaya berapa itu? Ya? Memperlebar jalan itu tidak mungkin dah, ya.
Ya mungkin, ya. Makanya kita harus berpikir benar, gitu. Seberapa besar sih turis kita harus punya, gitu. Itu yang paling penting ya. Karena di luar itu, oke, jalur hijau itu bisa ditanamin, bisa dijadiin apa, bisa. Jalan tuh nggak bisa diapa-apain. Jalan tuh nggak bisa diapa-apain. Teori yang paling sederhana saya lihat begini ya. Sebuah pesawat, katakanlah dia Boeing 747-400, dia bisa memuat 600, kan nggak bisa dipaksakan untuk jadi 700. Dan itulah carrying capacity kita di Bali. Tingkat kepadatannya jelas Tidak ya. perlu diturunkan dari 600 itu menjadi 400, tapi dia bisnis kelas. Iya. Iya. Lebih First baik class, lagi. apa namanya? Quality. Itu kualitinya yang Itu yang kita minta. Makanya saya bilang tetap di tingkat 1 karena blueprint nanti kita nggak punya. Karena masing-masing bupati, masing-masing wali kota bikin blueprint sendiri. That's a problem, Pak. Bener gitu Gus? Ya benernya di Musrenbang provinsi harus menyatu dia. Karena Harus ada sana. Musrenbang, itu ada proses-prosesnya. Dari Musrenbang, Katanya nggak pernah mau ada gitu. Musrenbang itu dari awal transparan, terus kita tekan ini. Dilibatkan semua masyarakat, industrinya. Musrenbang itu Kunci ya sana. kunci itu. Bapeda membangun blueprint itu. Di situ harus mulai transparan, di situ anggarannya ada di situ. Zonasinya ada di situ, mana boleh, mana yang nggak boleh ada di Musrenbang. Itu yang harus kita push ke pemerintah, tolong dibuka, dilibatkan Di kita. DPR kita berani ngomongin Gus ya? Ya, itu caranya. Dicoba nih beli ya, tenang kan beli. Dicoba nih. Baik Bapak-Bapak, terima kasih banyak. Kita akan rangkum FGD pada sore hari ini. Terima kasih dan tentunya masih banyak lagi topik-topik dan kelanjutan daripada Semua luhur pembahasan gitu lah, ini. Terima kasih, kita jumpa lagi dalam podcast berikutnya. Ya. Salam, thank you. Bye. Bye.